Assalamualaikum. Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Amin. Membuat kesimpulan terlalu cepat, kurang sabar, atau tidak menghargai pendapat orang lain. Begini teman-teman, ini bahasa asingnya atau bahasa teknisnya itu adalah jump to opinion, jump, loncat kepada kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan terlalu cepat, terlalu dini, terlalu tergesa-gesa, kurang sabar, plus kadang tidak menghargai orang lain. Contoh, suku ini biasanya pelit, yang di luar Jawa itu. Kalau wajah-wajah kayak gini nih wajah penipu nih. Nah, itu juga. Terus kalau menurut saya, Pak Jindi tolong itu tanyain di tarif hotel Hilton di Semarang itu. Saya dari Rembang, Pak. Terus saya bilang begini, oh Pak, itu menurut saya kira-kira sekian. Belum ditelepon, belum ditanyakan ke hotelnya, sudah menurut saya. Ini kan bisa menyesatkan. Kalau menurut saya itu menyesatkan. Atau Anda mau menawarkan kredit mobil ke anaknya Jarum, anaknya rokok Jarum di Kudus gitu. Anda jualannya Avanza sama Innova. Terus Anda ditantang oleh atasan Anda, Dek, itu coba saya kenal anaknya Pak Michael Bambang Hartono, ini ada nomor teleponnya, saya bisa bilang dari saya, nanti Anda pasti diterima ke sana. Tinggal Anda tawarkan aja Avanza sama Innova Anda. Lalu Anda menjawab, wah Pak, percuma Pak, itu anak orang kaya, pasti dia maunya BMW Pak, Mercedes. Jadi belum apa-apa, belum telepon, belum silaturahmi, dan belum menawarkan. Sementara bos Anda udah bilang ini nomor teleponnya udah saya punya. Anda bilang Anda adalah bawahan saya. Anda sudah bilang, nggak mungkin Pak, dia orang punya duit, nggak mungkin beli Innova, nggak mungkin beli Avanza, minimal BMW Pak. Nah, tahu nggak kejadiannya? Setelah dia tidak jadi datang, itu si anak itu datang ke tempat Anda, datang ke manajer Anda dan minta kijang kapsul waktu itu. Alasannya apa Pak? Alasannya, Pak, kalau saya naik BMW itu parkir di Kudus itu bingung Pak, nanti lecet-lecet kena sebelahnya Pak. Jadi kalau dalam kota saya mau naik kijang kapsul aja Pak, selalu ada kebutuhan. Percuma Pak, percuma, dia orang kaya, gak mungkin dia diajak makan di warteg, gak mungkin dia mau bergaul sama saya kan orang biasa. Jadi ceritanya, anaknya bos
di kota tertentu itu kuliah, sebut saja di Undip lah, dengan seorang teman saya. Kemudian anak orang kaya ini kuliah aja naik mobil, Pak. Ini catatannya sering kurang, catatan kuliah. Jadi sering meminjam buku teman saya. Jadi hampir tiap hari dia mencatat mencocokkan dengan catatannya teman saya, catatan kuliah. Nah, suatu saat dia mau ambil bukunya teman saya itu di rumahnya anak bos tadi, di kos-kosannya, di apartemen, Pak. Lalu setelah ambil, si cewek ini cewek, Pak, itu dia bilang, "Mas, jangan pulang dulu." "Iya, Mbak. Anterin saya dulu yuk makan." "Makan di mana, Mbak?" "Di warteg aja." Setelah makan di warteg selesai, dia bilang, "Mas, ini hal yang luar biasa. Saya makan di warteg santai, nggak ada beban. Tiap hari makan enak terus, bosen, Mas." Jadi orang itu ternyata ada kebosanan, ingin variasi. Jadi kembali ke judul awal, jangan membuat kesimpulan terlalu cepat, ya. Apalagi misalnya, nggak mungkin, Pak, itu orangnya udah tua, nggak mungkin butuh barang ini, ya. Dulu di Semarang itu yang namanya Gombel, itu Semarang Atas, itu tempat jin buang anak, Pak. Tapi sekarang udah menjadi hunian elit. Nah, jadi sesuatu yang berubah karena adanya zaman itu juga penting. Kata orang itu, ini juga kata-kata yang biasanya mengambil kesimpulan terlalu cepat. "Pak, kata orang, Pak." Dengar gitu. Aduh, saya rasa itu jangan pakai, Pak. Jangan pakai. Jadi yang dimaksud untuk dapat mengambil kesimpulan tidak terlalu cepat itu adalah patokannya satu, by data. Jadi by data, informasi yang benar, kemudian kita analisa, kita telaah, baru kita simpulkan. Jangan pakai katanya, jangan pakai dengar-dengar, jangan pakai saya rasa, jangan sampai pakai pendapat saya, menurut saya gitu ya. Yang kedua, Anda rujukin dengan peraturan pemerintah yang ada, berlaku enggak gitu. Jadi sesuatu yang tidak pakai aturan, pokoknya begini, itu juga merupakan membuat kesimpulan terlalu cepat, kurang sabar, tidak menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.